Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini aku mau share pengalaman aku gimana bisa sembuh dari eksim dihidrotik atau pompolik ya. Itu yang bentuknya nanti dia kecil-kecil berair. Nah, biasanya tuh di sela-sela jari gitu. Nah, gimana cara aku bisa sembuh dari eksim itu? Yuk simak. Nah, kali ini aku sebelum ngejelasin ke sana, aku mau sedikit cerita kenapa dulu aku bisa terkena eksim itu. Nah, sebelumnya aku nggak punya namanya alergi makanan, eksim dihidrotik juga enggak, atau pompolik itu juga enggak. Dan aku bisa kena itu karena dulu aku suka banget namanya makan telur, terutama telur bebek. Nah, karena memang dari telur bebek itu kan kandungan apa ya, hormon ya dari makanannya itu tinggi banget gitu. Jadi itu mungkin yang nyebabin aku terkena itu, dan waktu itu daya tahan tubuh aku memang lagi turun gitu. Dan aku waktu itu hampir setiap hari itu makan telur bebek, sehari bisa habis 3 sampai 4 butir, dan itu nggak pernah bosen ya. Nah, ketika aku kena itu, untuk pertama kalinya ada benjolan apa, bintik-bintik kecil gitu. Nah, aku kira apa ya, biasanya kan besoknya hilang gitu. Nah, enggak, itu ada muncul satu, habis itu aku, namanya juga gatel ya, aku pencet-pencet gitu biar hilang airnya. Nggak taunya besok ketika aku makan telur telur lagi, itu tambah banyak ke semua jari aku. Untuk pertama tuh di jari manis aku sebelah sini, itu hanya satu tempat aja, satu apa, bintik gitu ya, bintik kecil gitu. Nah, setelah itu tiba-tiba merembet karena mungkin kena cairan airnya itu ya, jadi merembet ke semua tangan aku, kanan kiri semua kena, kecuali jempol sama jari kelingking ya, jari kelingking. Nah, habis itu hampir 1 tahun itu aku udah ngelakuin semua pengobatan, mulai dari dokter kulit, dokter umum udah 2 atau 3 kali, kemudian udah pakai salep ini itu, cari di internet artikel, jurnal dan lain sebagainya, nggak ketemu sampai hampir 1 tahun. Habis itu nanti kambuhnya itu ketika aku makan makanan yang tinggi protein. Contohnya, aku nanti makan kecap itu kambuh, aku makan telur, ikan asin, ikan laut, daging sapi, ayam, semua yang berbau amis, itu aku bakalan gatel. Bahkan makan keju itu aja juga gatel, susu itu. Jadi waktu itu aku sempat turun 10 kilo karena memang bener-bener konsumsiku cuma tahu, tempe, sayur, santan itu nggak bisa, udang kecil-kecil itu nggak bisa. Di situ aku galau banget kan, masa aku udah selamanya nggak bisa makan makanan kayak gitu. Akhirnya di situ aku pasrah ya, aku udah ke dokter kulit udah hampir habis jutaan, dokter umum udah disuntik 2 kali di tempat yang berbeda, 3 kali deh udah di rumah sakit juga, tapi tetap katanya harus menghindari makanan-makanan seperti itu. Lalu gimana dengan tubuh aku gitu kan, pasti butuh yang namanya nutrisi gitu. Setelah itu aku waktu itu pernah sembuh, tapi dengan konsumsi obat-obatan kimia. Nah, waktu itu aku konsumsi cetirizine sama Distim Plus ya. Kalau nggak gitu, cetirizine sama metil prednisolon yang 4 mg. Nah, itu sembuh. Sekali minum gitu sembuh, tapi aku hampir 6 bulan itu ketergantungan sama obat-obat itu. Jadi aku aku nggak mau konsumsi obat-obat kayak gitu lagi. Akhirnya aku di situ pasrah ya, pasrah. Aku waktu itu kebetulan di tempat aku tuh lagi musim buah nanas, buah mangga,
kemudian jeruk ya. Waktu itu kebetulan di rumah aku tuh lagi banyak dan murah-murah. Nah, setiap hari aku tuh makan makanan kayak gitu dengan aku udah berhenti namanya konsumsi obat kimia. Dan alhamdulillahnya setelah aku lihat-lihat, kok aku makan makanan yang amis-amis gini gatel. Cuma nanti nggak sampai, tahu sih ya, kalau kita makan sedikit langsung semua tangan itu kayak, pokoknya ngeri deh. Nanti aku tunjukin fotonya kayak gini, foto aku sebelum aku sembuh dari distrotik. Nah, itu tadi fotonya sebelum aku sembuh. Nah, ketika udah sembuh seperti ini. Udah lihat kan ya. Nah, itu setelah aku konsumsi banyak vitamin C ya, terutama dari buah-buahan. Aku genjor waktu itu, memang aku nggak tahu. Aku, ya itu tadi, berawal dari makan makanan yang buah-buahan yang banyak di rumah, harganya murah, lagi musim, jadi aku beli banyak. Nah, di situ hampir setiap hari aku konsumsi seperti itu, dan memang banyak, dalam jumlah yang banyak. Akhirnya aku udah nggak kambuh lagi. Pernah sesekali gatal, cuma nggak sampai breakout di tangan sampai semua tangan ke 10 jari aku nih gatal semua, enggak. Cuma beberapa, nanti udah hilang, bintik-bintiknya udah hilang kayak gitu. Nah, ini aku sekitar 1 mingguan baru nyadar ternyata kok bisa gini ya. Mungkin ini memang obat yang memang udah ditakdirkan sama Tuhan untuk kesembuhan dari aku gitu. Jadi intinya, ketika aku yang awalnya gak punya alergi, eksim kayak gitu, tiba-tiba punya, aku cari konsumsi makan makanan yang tinggi akan vitamin C. Karena ternyata kenapa? Orang yang gatal itu atau alergi itu biasanya daya tahan tubuhnya menurun. Jadi kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita agar tidak gampang terkena alergi tadi. Nah, coba dibuat teman-teman yang memang seperti aku, itu teman-teman coba konsumsi makan makanan yang mengandung vitamin C-nya tinggi. Stop dulu obatnya karena bahan kimia itu nggak bagus. Stop dulu salepnya karena mungkin sembuh, tapi nanti ketika teman-teman udah kembali makan makanan yang amis-amis, itu teman-teman bakal kambuh lagi. Dan aku mau saranin buat teman-teman juga, nanti kalau misalnya teman-teman ini gatel gitu ya, gatel, nah itu nanti kan pasti biasanya bersisik gitu ya, bersisik tangannya, jarinya. Nah itu teman-teman oleskan kayak vaselin gitu biar lembab, jadi nanti biar nggak pecah-pecah dan sobek-sobek gitu ya. Nah biar nggak kayak gitu, nanti teman-teman kasih pelembab ya, seperti yang aku kasih tahu tadi, kayak vaselin buat pelembabnya biar dia nggak pecah-pecah dan nggak sakit. Karena walaupun biasanya nggak teman-teman garuk, itu bakalan pecah-pecah karena memang kering banget gitu, dan kulit kita lama-lama tipis. Karena aku ini udah mulai perbaikan ya, udah hampir 1 tahun, alhamdulillah udah sembuh ya. Mungkin beberapa kali pernah kambuh tapi gak sampai yang parah gitu ya, cuma gatel gitu aja. Nah, jangan lupa tadi saran aku, tingkatkan untuk konsumsi nutrisi vitamin C-nya terutama. Kemudian nanti kalau masih gatel, usahakan teman-teman bantu dengan vaselin atau vaselin sih bagusnya, karena kelembapannya memang tinggi. Jadi nanti teman-teman oleskan gitu biar nggak terlalu perih dan pecah-pecah gitu. Nah, aku sengaja share pengalamanku ini karena memang dulu tuh aku cari video seperti ini tuh nggak pernah ketemu. Udah aku coba ini itu dan hasilnya memang nggak cocok di aku, dan semoga kali ini teman-teman bisa cocok di teman-teman, jadi aku bisa membantu banyak buat teman-teman gitu. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa dicantumin di kolom komentar dan aku nanti bakalan buatkan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.